Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian baik-baik saja ya selama di rumah. Adik-adik, kita hari ini akan mulai ibadah hari Minggu. Sebelum ibadah dimulai, adik-adik persiapkan dirinya dulu ya. Yang masih tidur-tiduran, lagi main HP atau masih menonton televisi, siapkan dulu hati dan pikirannya. Kita mau menghadap Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, marilah kita berdiri. Kita akan bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 22, bait yang pertama, Besar dan Ajaib. Adik-adik, sebelum kita menyambut firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Tadi malam kami boleh beristirahat dengan baik. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan mulai ibadah YMPT ini. Kiranya Tuhan Yesus persiapkan hati kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Agar hanya boleh jadi di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan, sebelum menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup,
bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, tidak jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Nah, hari ini terkhusus untuk adik-adik di kelas Dwi, Kak Tasya akan bercerita tentang Rasul Paulus. Ayo, siapa nih yang nggak tahu Rasul Paulus? Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul yang sangat terkenal ya adik-adik ya. Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Nah, jadi Rasul Paulus ini memberitakan firman di jemaat Korintus. Setelah selesai melakukan pelayanannya, Rasul Paulus akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Efesus untuk kembali melanjutkan perjalanan pelayanannya tersebut. Namun ternyata ketika dia di Efesus, Rasul Paulus mendengarkan bahwa ada masalah dan jemaat Korintus justru mengalami pergumulan adik-adik. Nah, akhirnya Rasul Paulus memutuskan untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus. Nah, surat tersebut, surat pertama Rasul Paulus ini ada di 1 Korintus. Adik-adik bisa baca di 1 Korintus. Tapi ternyata surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tersebut ditolak. Jemaat Korintus menolak surat dari Rasul Paulus. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Ternyata adik-adik, Rasul Paulus tidak mengirimkan surat untuk yang kedua kalinya. Tetapi Rasul Paulus memilih untuk mendatangi langsung jemaat Korintus. Nah adik-adik, kenapa sih Rasul Paulus ini kok ditolak banget sama jemaat Korintus? Ada beberapa hal yang mendasari kenapa sih akhirnya Rasul Paulus ini ditolak. Yang pertama, mereka menganggap Rasul Paulus adalah rasul yang miskin. Rasul Paulus ini adik-adik bukan punya gaji yang tetap. Kalau kayak sekarang ya karyawan atau mungkin seorang pengusaha pasti mencari sebuah keuntungan. Tidak begitu dengan Rasul Paulus adik-adik. Bahkan ia mengandalkan dari berkat-berkat jemaat di sekitarnya, di jemaat yang ia layani. Yang kedua adik-adik, Rasul Paulus ini tidak pandai berbicara di depan umum. Akhirnya orang-orang pun menganggap, wah Rasul Paulus ini nggak pinter berbicara depan umum aja, masa mau jadi rasul? Akhirnya banyak orang mulai berpikir apakah benar dia ini adalah seorang rasul, gitu ya adik-adik ya. Dan yang ketiga adalah Rasul Paulus ini
seringkali mengalami penganiayaan. Penganiayaan ini terjadi karena Rasul Paulus ini adalah seorang Yahudi, adik-adik. Orang Yahudi itu orang yang menyalibkan orang-orang Kristen. Orang-orang kira berpikir Rasul Paulus ini berasal dari Yahudi, orang-orang yang menyalibkan orang Kristen. Lalu dia sekarang mau memberitakan firman Tuhan. Banyak akhirnya timbul keraguan yang meragukan Rasul Paulus ini, adik-adik. Nah, adik-adik, ayat pertama pada perikop ini langsung menggambarkan bahwa jemaat Korintus itu meminta surat rekomendasi apakah benar Rasul Paulus ini memang utusan Tuhan. Jemaat Korintus ini meminta surat rekomendasi atau memang surat kebenaran. Surat yang menyatakan apakah benar memang Rasul Paulus ini adalah utusan dari Tuhan. Kita baca pada ayat yang pertama dan yang kedua. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, adik-adik, adalah bukti rekonsiliasi atau sebuah perdamaian antara Tuhan dirinya kepada jemaat di Korintus, adik-adik. Di sini juga digambarkan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus itu adalah surat Kristus. Apa sih surat Kristus itu? Apakah surat Kristus itu sama dengan surat yang adik-adik pikirkan? Adik-adik kalau dibilang kata surat, kebayangnya apa? Pasti menulis surat gitu ya. Atau kalau zaman sekarang surat elektronik. Biasanya dikenalnya namanya email gitu kan. Nah, surat Kristus ini surat yang bukan ditulis dengan tinta ataupun ditulis di atas loh batu. Tapi surat Kristus ini ditulis di atas loh daging dengan roh Allah yang hidup dan dapat dibaca oleh semua orang. Begitulah kira-kira Rasul Paulus menggambarkannya. Dan pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, kita coba baca bersama. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, adik-adik, Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa yang dilakukannya selama ini bukanlah pekerjaannya sendiri, bukanlah karena kemauannya sendiri, tapi itu adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus sanggup melakukan semua perjalanan pelayanannya itu karena Tuhan yang membuatnya sanggup menjadi pelayan yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah dengar di awal, Rasul Paulus ini kan ditolak di jemaat Korintus, dicaci maki, dikucilkan, tidak dianggap. Tapi kenapa sih Rasul Paulus ini tetap ngotot banget, tetap mau berangkat ke Korintus walaupun ia ditolak seperti itu? Yang pertama, adik-adik, karena Rasul Paulus tahu ini semua adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Dan yang kedua adalah ia yakin dengan mengandalkan kuasa Tuhan, ia mampu. Ia berangkat ke jemaat Korintus karena ia yakin setiap jalannya dibimbing sama Tuhan. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, terkhusus dari cerita tentang Rasul Paulus bersama jemaat di Korintus. Yang pertama adalah
pujian atau pandangan seseorang bukan menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan hanya berasal dari Tuhan. Ketika Rasul Paulus dimintai surat rekomendasi oleh jemaat Korintus, apakah Rasul Paulus menunjukkannya? Yang Rasul Paulus tunjukkan adalah bahwa pekerjaan yang ia lakukan adalah benar-benar pekerjaan Allah. Rasul Paulus tetap fokus bahwa yang ia mau tunjukkan kepada jemaat di Korintus adalah karena semuanya karena kuasa Tuhan, adik-adik. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan untuk menebarkan Injil. Sama dengan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi, pergunakanlah waktu pelayanan kita dengan sebaik mungkin. Pelayanan yang kita lakukan bukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, satu hal yang penting yang perlu kita lakukan adalah tetap berkarya. Pada akhirnya, banyak orang akan melihat kualitas sesungguhnya dari buah yang kita hasilkan, adik-adik. Tentu saja, Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi secarik kertas yang bertuliskan pesan-pesan Allah. Namun, kita yang sudah disebutkan di awal adalah surat Kristus harus menyampaikan dengan benar pengaruh yang diberikan Yesus Kristus itu. Kuasa Tuhan itu, adik-adik. Sehingga orang lain pun juga bisa tahu bagaimana besarnya Tuhan kita itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang ketika kita mengalami kesusahan, atau sedang mengalami kendala, atau ketika kita ada di momen ketika kita tidak bisa menemukan solusinya gitu, terkadang kita lebih memilih untuk mengeluh dulu, menggerutu dulu, atau kesal sendiri. Kita lupa bahwa di momen-momen seperti itu, bahwa di waktu-waktu seperti itu, jawaban utamanya cuma satu, adik-adik. Kita datang sama Tuhan. Dari Rasul Paulus ini, kita juga belajar bahwa dalam posisi terendah pun, atau apapun yang kita alami, itu semua atas perkenaannya. Maka tetaplah datang kepada Tuhan, adik-adik. Dalam perjanjian lama, kalau di perjanjian lama dijelaskan bahwa keselamatan itu datang ketika orang melakukan hukum Taurat. Jadi orang itu harus melakukan hukum Taurat terlebih dahulu, baru keselamatan datang padanya. Sedangkan di perjanjian baru dijelaskan bahwa keselamatan datang ketika Roh Kudus diletakkan dalam hati manusia dan Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kita. Jadi keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa dalam hidup kita, adik-adik. Melakukan hukum Taurat itu bukan karena kita ingin diselamatkan seperti di perjanjian lama sebelumnya. Tapi Tuhan sudah katakan bahwa keselamatan adalah anugerah, keselamatan adalah janji darinya. Jadi ketika kita melakukan hukum Taurat, itu adalah sebuah ungkapan syukur karena keselamatan diberikan kepada kita. Keselamatan sudah diberikan kepada kita, tinggal kita bagaimana memanfaatkan berkat yang sudah Tuhan berikan itu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Fiori dan Kak Tasya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila putus asa dan bila
Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, terkhusus dalam kehidupan adik-adik klien kami. Terima kasih boleh mempertemukan kami Bapa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu pagi hari ini. Kami percaya Bapa, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Meskipun kami beribadah dalam ibadah virtual dan dari rumah kami masing-masing, kami percaya Bapa, ini semua karena kehendak-Mu saja yang boleh mempertemukan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami banyak belajar dari sosok Rasul Paulus ini Bapa. Biarlah dalam kondisi apapun kami belajar untuk terus mengandalkan Engkau, baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam senang maupun dalam sedih, baik dalam sakit maupun sehat Bapa. Kami mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami. Biar Bapa kami boleh belajar untuk menyerahkan diri kami, untuk siap dibentuk, untuk menjadi anak-anak yang sesuai, yang turut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam pergumulan doa kami Bapa. Hampir tepat 8 bulan lebih ini Bapa, pandemi COVID-19 menjadi isu nasional bahkan internasional Bapa, yang menyebabkan efek yang berkelanjutan Bapa. Kami mau membawa ke dalam doa Bapa untuk negara kami Bapa, terkhusus di Provinsi Bali ini. Engkau berkati juga garda terdepan, yaitu tenaga medis, para perawat, dokter, dan juga volunteer Bapa, yang menjadi garda terdepan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang positif terkena COVID-19. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, sehingga boleh Tuhan pakai menjadi alat untuk menyembuhkan pasien-pasien tersebut. Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang terkena dampak harus dirumahkan Bapa, atau kehilangan pekerjaannya. Engkau berkati, biarkanlah Tuhan berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami dan juga keluarganya. Tuhan berikan kemampuan agar ia tetap semangat, ia boleh menyerahkan diri kepada Tuhan saja, ia boleh kreatif untuk bisa melakukan usaha-usahanya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin punya usaha tapi harus tutup Bapa karena kondisi yang tidak memungkinkan ini. Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Bapa boleh Engkau pulihkan negara kami, terkhusus di Provinsi Bali ini Bapa. Terlebih lagi Provinsi Bali yang didominasi oleh pariwisata. Engkau berkati Bapa, berkati agar cepat pulih, agar kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terkhusus kami juga mau berdoa untuk gereja kami di PIB Maranatha di Denpasar Bapa, dalam setiap programnya yang sedang direncanakan untuk dilaksanakan, yang sedang terlaksana maupun yang sudah dilaksanakan. Bapa, Engkau berkati setiap program-program tersebut Bapa, agar setiap kegiatan yang boleh kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati juga para pendeta, diaken, presbiter, serta jemaat-jemaat di GPIB Maranatha ini Bapa. Biarlah dalam kondisi dan situasi yang masih belum stabil ini, kami boleh saling berpegangan tangan Bapa, kami boleh saling membantu saudara-saudara kami boleh saling mendoakan, dan kami boleh saling menyemangati satu sama lain Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa terkhusus untuk adik-adik klien kami. Berkati mereka Bapa dalam pendidikannya, terlebih lagi
pendidikan yang mereka tempuh secara online di rumah masing-masing. Kami tahu Bapak betapa jenuh adik-adik kami Bapak yang harus melewati beberapa bulan ini untuk melewati masa pendidikannya di rumah saja Bapak. Tapi Bapak, kami percaya Engkau selalu berikan adik-adik kami ini semangat, kemauan yang keras tanpa lelah Bapak untuk terus bisa semangat belajar dan mencapai impian mereka. Berkati mereka dalam setiap kegiatannya Bapak. Jauhkan adik-adik kami ini dari mara bahaya dan sakit penyakit. Berkati kehidupan sosialnya Bapak, berkati kehidupan pertemanannya dan juga lingkungannya di keluarga. Biarlah adik-adik kami ini boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ketika pada pagi hari ini kami boleh bangun melihat kondisi kedua orang tua kami masih sehat, dan itu semua berkat datang daripada-Mu. Berkati usaha dan kerja kedua orang tua kami Bapak, terkhusus orang tua adik layan yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa untuk orang tua kami Bapak. Biarlah dalam setiap usahanya Engkau berikan jalan. Biarlah juga orang tua kami juga boleh mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapak, ampunkanlah kami jikalau kami masih menjadi anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami juga mau berdoa untuk janda, duda, fakir miskin, dan anak-anak terlantar. Berkatilah Bapak saudara-saudara kami yang kurang beruntung ini. Dan ampuni kami Bapak jikalau kami masih sering kurang bersyukur, kami sering mengeluh, kami sering merasa terus kurang Bapak. Padahal kami tahu banyak saudara-saudara kami yang jauh lebih membutuhkan dibandingkan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik bisa titip sama orang tua agar orang tua bisa membawanya ke gereja. Nah, sambil mengiringi persembahan kita, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan kepada Tuhanmu. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, marilah kita membawa persembahan. Adik-adik boleh berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus juga berkati para orang-orang yang mengelolanya agar bisa mengelola uang ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di pengutusan. Biarlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, adik-adik bisa mengerti dengan baik.
dan adik-adik bisa melaksanakannya juga dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, marilah kita berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, bait yang keempat. Dalam pergumulan di dunia, janganlah mungkin Tuhan adalah. Itulah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah mereka menyertaimu. Berkat Tuhan dari Tuhan, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan dari Tuhan, keniscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik adik-adik, kita akan masuk ke doa pengutusan. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang begitu luar biasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mencurahkan berkat-Mu atas kami ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.